Bapak. Masih, Bapak. Kenapa? Masih ya? Masih. Ya wis sebentar ya. Ya, tak barusan ketiduran. Ya, ya. Oke. Ya. Tak materi ya. Saya tak buka materi. Hmm. Ya, apa ini? Ya. Halo, sudah bisa lihat materi? Sudah, Bapak. Bisa, Bapak. Ya, sudah ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bentar ya. Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Em, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, di, saya ngisi ya. Nah, jadi mudah-mudahan materi yang penting materinya bisa bermanfaat ya.
Jadi sesuai dengan keinginan ya. Jadi saya pernah mengikuti beberapa, kalau tidak salah cuma 2 kali pertemuannya dengan Pak, waktu kamu kuliah dengan Pak Siswandono. Ya. Nah, saya pikir ini ada hal yang mungkin saya ada rotok kelirunya, dalam artian bukan salah tentang materi, tapi apa bab-babnya belum selesai ya. Jadi aplikasinya oleh Pak Sis begitu sudah jauh melangkah. Oke, yang penting mudah-mudahan ada materi dan ini nyisipi ya, melengkapi tapi sifatnya nyisipi karena tidak berurutan. Oke, dengan kalau tanya ya. Oke, jadi pasangan isomer yang ya yang terakhir. Nah, jadi isomer pasalnya ada 4. 1, alkadina dengan alkuna. 2, aldehid dengan keton. 3, alkohol dengan eter. Nah, ini yang keempat, asam karboksilat dengan asam alkanoat. Ya, sorry. Asam karboksilat dengan ester. Ya, bukan eter ya, ester. Oke. Nah, jadi ini pasangan yang keempat isomer fungsi, yaitu isomer yang rumus molekulnya sama, gugus fungsinya beda. Kita lihat. Ya, ini rasanya udah disinggung. Ya. Nah, oke. Di mana letak perbedaannya? Pasti pada gugus fungsi ya, pada gugus fungsinya. Oke. Nah, asam karboksilat dan ester, nah itu rumus umumnya sama. CnH2NO2. Nah, O-nya 2 ya, O-nya 2. Kalau aldehid keton, O-nya 1. Alkohol eter, C-nya 1, ini C-nya 2. Ya, sorry, O-nya 2. Oke, contohnya kalau N-nya 3, ya, jadi dari apa ini propana asalnya, ya. Nah, jadi CN2N, C6, O-nya 2. Nah, kenapa kok 2? Nah, ini asam karboksilat, ya. Gugus fungsi pengenal asam karboksilat organik ya, atau organik itu COH. Kalau CO alkanon, CO ya, jadi itu sorry, CO alkanon, CH di sini aldehid ya, aldehid. Jadi ini dua gugus fungsi sebenarnya. Yang pertama alkohol, yang kedua keton, digabung jadi asam alkanoat. Ya, nama lain asam karboksilat. Nah, kita lihat. Nah, jadi fungsinya ini ya. Jadi gabungan antara keton dan alkohol. Ketonnya alkanon, alkoholnya oke. Nah, ester yang kedua itu COO ya, RCOOR. Ini R. R1 dan R2 ini boleh sama, boleh tidak sama. Kita lihat ya. Seperti pada keton RCOR ya, boleh sama, boleh tidak sama. Oke. Nah, jadi sebetulnya antara asam dan ester itu dekat itu tinggal nanti H dari alkohol, ini H-nya diganti R alkil. Ya. Nah, jadi R-nya sini tetap ya. Oke. Contohnya isomer fungsinya pada asam alkanoat dengan ester. Oke. Jadi yang 4 butana ya, 4. C4 dan 8 O2 sesuai dengan rumusnya ini. Untuk yang asam alkanoat atau ya nanti ya C-nya 1, 2, 3, 4 ya, ini jadi COOH ini gugus menunjukkan asam ya, asam alkanoat, asam karboksilat. Nah, ester C-nya juga harus sama 1, 2, 3, 4. Nah, ini salah satu bentuknya. Nah, tinggal OH ini diganti C dari sini. Nah, dari salah satu ini. Nah, jadi kalau ini asam butanoat karena C-nya 4, butana jadi OH. Namanya gampang dari alkana.
Nah, kalau ini metil propanoat. Nah, jadi ya lihat bedanya sementara ya. Ini asam namanya harus ada asamnya di depan. Ya, asam klorida, asam bromida, asam iodida itu yang anorganik. Ini organik asam alkanoat. Alkanoat itu tergantung dari banyaknya C, ya, keseluruhan C. Kalau 3 propanoat, 5 pentanoat, ya. Nah, ini metil propanoat. Propanoat itu karena endoknya 3 ini. 1, 2, 3. Dari asamnya. Metilnya itu ini, ya. Jadi metil propanoat. Kalau lengkap, dengarkan aja. Metil ester asam propanoat. Nah, metil karena bentuknya ester. Metil bentuknya ester dari asam propanoat. Ya. Nah, saya balik sini dulu. Balik nama. Ini nama Ayupek. Ayupek. Nah, jadi yang pokoknya ada alkan-alkan itu Ayupek. Resmi ya, yang resmi itu. Nah, ini populer, trivial, populer. Ya, jadi ini resmi. Ya. Kalau walaupun istilah saya tidak betul, ini akademik, iki pasaran. Oh, tapi bukan tidak bermaksud dia. Nah, ini akademik, iki pasaran. Ya, pasaran itu umum, ya bentuknya ester. Oke, jangan lupa. Ya, seperti halnya ya keton, ya alkanon, ya itu ya. Oke, boleh. Ya. Nah, yang pertama tentang asam alkanoat. Ya, asam kalon atau asam karboksilat resminya, ya. Jadi gampangnya itu dari sini. Jadi ini nama populer, ya, nama gaul kan gitu ya. Ini nama resminya, tergantung dari C-nya jadi alkana, ya. Kalau C-nya 1 metanoat, 3 propanoat. Ya, nah, tinggal nanti ini bagaimana, ya. Nah, ini dari aldehid nanti ya, dari aldehid. Artinya kaitannya dengan nama aldehid trivial, ya. Dan nanti dilihat katanya. Nah, struktur ini rumus umum RCOH tergantung pada R-nya, ya. Nah, R alkil bisa metil etil. Tapi nama alkanoatnya digabung jumlah C-nya langsung, jumlah C-nya ya, jumlah C-nya. Kalau ini C1 berarti totalnya 2 etanoat. Nah, ini. Kalau C-nya cuma 1, ini bukan CH. Jadi N-nya 0, di sini N-nya 0, ya. Nah, itu N-nya 0 itu berarti tinggal H. Nah, metanoat. Dari metanoat. Nah, kemudian nama trivialnya asam formiat atau asam format. Ya, nanti ya, kaitannya dengan aldehid. Nah, ini aldehid, ya lihat kembali. Formaldehid. Nah, formaldehid. Ya. Kalau ini C-nya 2. 2 itu totalnya dengan gugus fungsi, ya. Nah, jadi ini metil ya, tapi gugus fungsinya C-nya 2, berarti etanoat, ada asamnya. Atau asam asetat, ini nama populer yang sering dibuat contoh di anorganik. Ya, oke. Nah, ya. Ya. Nah, tata nama dalam Ayupek yang dikenal ya. Jadi Ayupek resminya, gitu, tinggal alkana, metana, etana, butana, propana sampai dengan dekana ya. Nah, ribahnanya menjadi OA, tapi di depannya ada asamnya. Jangan lupa ya. Jadi bukan asam. Asam pasti ada ininya terakhir. Ini terakhir. Nah, ini fungsinya. Nah, cirinya. Jadi kalau nanti mungkin disinggung ya, ya. Nah, kalau balik lagi saya ini ya. Ya. Nah, gugus fungsi alkanoat ini itu sama dengan aldehid. Artinya posisinya selalu di ujung. Tidak mungkin di C2, C3, enggak. Selalu di ujung. Ya, seperti apa di aldehid, ini C nomor 1. C nomor 1 ini, seperti gugus fungsi. Ya, nah berarti ngitungnya dari ini ke sini namanya apa? Nomornya makin besar. Oke, seperti aldehid, pelajari lagi aldehid. Nah, yaitu ini aldehid kan tinggal enggak pakai
O, tapi posisinya selalu di ujung nomor 1 jadinya. Oke, ya untuk lebih memudahkan. Nah, ya. Nah, ini C-nya 1, ya, C-nya 1 asam metanoat formaldehid. Ini kaitannya antara nama aldehid dengan nama alkanoat. Formaldehid menjadi asam format, formiat. Nah, ini khusus nama trivial ya, nama trivial. Nah, kalau IUPAC metanoat, etanoat. Nah, ya, ini sorry. Metanal ini etanal. Aldehidnya trivial. Nah, asam karboksilat trivialnya dari formaldehid menjadi asam format atau asam formiat. Dari asetaldehid menjadi asam asetat. Ya, gitu ya. Ya. Nah, jadi yang gampang itu sebetulnya IUPAC ya. Tinggal menurunkan dari alkana mulai metana, etana, propana dan seterusnya. Oke. Nah, tapi trivialnya harus ingat aldehid, formaldehid, ya, asetaldehid, propionaldehid, butyraldehid, ya, valeraldehid untuk C5 dan seterusnya. Lihat kembali aldehid. Oke, ya. Nah, ini menor seperti pada aldehid. Nah, iki buku fungsi COH. Nah, jadi ini dituliskan COH. Gampang ya kalau kesulitan nulis dengan apa saya enggak ngerti, tapi ini diganti COH. Ya. Seperti aldehid COH ya, seperti gugus fungsi selalu nomor 1. Berarti kalau dan biasanya juga tertulis di kanan. Di kanan, tidak mungkin di kiri. Bukan tidak mungkin, artinya jarang sekali di kiri. Jarang. Seperti aldehid. Ya, jadi kalau aldehid, ini tinggal ganti COH, asam karboksilat COH. Oke, jadi nomornya seperti ini. Nomor 1. Nah, contoh ya. Nah, ini 3 metil pentanoat. Pentanoat induknya. Ya, 2, 3, 4, 5. Ada gugus metil CH3. Letaknya nomor 3 dari C ujung. Ya, ujungnya ujung kanan. Di kanan ini. Ya, jadi ini disederhanakan. Jadi tidak selalu begini ya. Jadi kamu kalau ada di sini harus sudah kenal. Kalau CHO ya, CHO itu aldehid. Ya, sebab OH itu kecenderungan nanti beda dengan alkohol. Oke ya. Nah, jadi C1, 2, 3, 4, 5. Induknya pentanoat ya 5. Nah, kemudian ada cabang metil di nomor 3. Nah, 3 metil pentanoat. Oke. Nah, ini ada gugus tanda petik cabang yang lain. Nah, cabang yang lain itu artinya beda cabang maksudnya. Beda cabang OH yang menunjukkan sebetulnya alkohol, ya ini ya, OH dan metil. Ya. Nah, jadi urutannya seperti juga kalau ini metil, etil dan seterusnya. Jadi abjad induknya 2, 3, 4, 5 asam pentanoat. Asamnya di depan. Jadi depan asam, akhirnya pentanoat, gugus yang nyelipi cabang-cabang itu antara metil ya, metil yang M dan hidroksil yang H. Huruf abjad lebih dulu. Urutan abjad lebih dulu ya. Jadi 4 hidroksil. Kenapa 4? Karena dari kanan ini 4. Gugus ini hidroksil, golongan alkohol. Ya, ini ada metil. Nah, jadi asam di depan, induk di belakang, di tengah-tengahnya cabang sesuai dengan urutan abjad. Ya, oke. Ya, nah ini ya. Jadi hubungan nama.
Ya. Nah, jadi induknya selalu alkana ya. Jadi artinya bapak kita ya. Kalau bapak kita yang Nabi Adam itu ya dari sini ya. Nah, kemudian anak cucunya itu ya. Nah, alkanal, aldehid, alkanon keton ya. Nah, jadi kalau ini ya, nama alkananya metana dan seterusnya ya. Ini metanal dan seterusnya. Nah, gitu ya artinya. Oke. Alkanoat ya itu tetap tetap ini nama nama apa? Nah, nama trivial ya, nama IUPAC sorry nama IUPAC. Metanal, metanoat, etanal, etanoat dan seterusnya. Jadi ada asamnya, ini tinggal dari alkana menjadi OAT ya menjadi OAT coba dipelajari itu ya. Ini IUPAC. Nah, yang trivial ini, nah, oke, ini jangan C4. Nah, C4 dituliskan ini. Yang kiri bisa digabung. Ini CH3, CH2, CH2. Ini aldehidnya ya. Ini aldehid. Ini aldehid. Nah, ini alkanoatnya ini. Jadi ini aldehidnya. Alkanal aldehid, alkanoatnya itu. Oke, kita tahu. 2, 3, 4 butanoa. Uraiannya ini diuraikan jadi itu panjangkan, gitu ya. Nah, jadi ini COH, ini, gitu ya. Jadi jangan lupa. Oke, ya. Nah, saya lanjut dulu. Nah ini trivial, ya. Yang seolah-olah tidak ada aturan, seolah-olah. Tapi nama trivial antara aldehid dan karboksilat itu berhubungan. Yang saya maksud berhubungan itu begini. Formaldehid menjadi formal. Asetaldehid menjadi asetat. Jadi tinggal sama. Propionaldehid propional. Butanal butanoat. Ya, 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 ya. Ya, ini aldehidnya keluar aldehid nama aldehid. Ini asam. Valeraldehid asam valera dan seterusnya ya. Jadi ada kaitannya ini. Yang kaitannya adalah keterkaitan nama antara aldehid dengan alkanoat itu ya yang artinya apa ini spesifik itu ada di atau bentuk trivialnya ya. Jadi ini hafalkan supaya ini gampang ya. Kalau nama IUPAC-nya gampang ya. Metanal etanoat ya dan seterusnya ya seperti yang ada di sini ya ini ya gampang ini gampang. Asalkan jangan lupa ini, jangan sekali lagi, jangan lupa. Mulai dari metana sampai dengan dekana. Oke, ya, ya. Nah, sebentar dari sini. Ada yang mau tanya enggak? Dari nama. Ada yang mau tanya enggak? Ini Belum gampang ada, Pak. kalau ini bisa. Ya, ya. Ada yang mau tanya? Belum? Belum ada, Bapak. Oke, saya lanjut sebentar ya. Jadi coba ngisi materi sebab materimu oleh Pak Sis itu sudah melangkah katakan melangkah jauh ya karena misalnya di materi kedua saya ini yaitu amina. Nah, itu ada amina primer, sekunder, tersier seperti yang pernah saya lihat itu. Nah, saya tidak tahu lupa saya. Artinya lupa itu di materi saya itu ada apa enggak. Tapi nanti saya kalau tidak tertulis saya akan omongkan verbal. Oke ya. Jadi beda antara istilah primer, sekunder, tersier pada atom C. Pada alkohol itu sama, tapi pada amina tidak sama. Ya, istilahnya sama, primer, sekunder, tersier. Ya, bahkan kuartener itu. Nanti ya. Ya, saya lanjutkan ini aja. Oke. Nah, isomer itu supaya tidak terlalu banyak ya sama ya. Artinya sama dengan yang dulu ya, terutama di aldehid ya aldehid. Samanya dengan aldehid itu apa? Gugur fungsi selalu nomor 1. Umumnya di kanan. Umumnya di kanan. Tapi selalu nomor 1 pasti. Nah, jadi contoh misalnya ini ya. Jadi
ngitungnya itu memberikan nomor boleh dari kiri, boleh dari kanan sebetulnya ya. Tapi nomor satunya harus dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Pentana, pentanoa. Ayubek ya. Nah, jadi C5. C5. Ada berapa? Ada 4. Betul. C, ya, kita lihat. Nah, seperti biasa, luruskan dulu. Ujungnya selalu di apa? Fungsinya selalu di ujung. Lurus, baru bengkok. Bengkok itu cabang. Sorry. Cabang. Nah, ya, tuh. Nah, berarti ini di nomor 2. Asam, nama asam di depan. 1, 2, 3, 4 induknya butanoat, metil di nomor 2. Nah, dari dalam hal ini hampir selalu dari kanan ya karena ini ya ke kanan. 1, 2, 3. Ini geser. Jadi setelah lurus, cabangkan, cabang geser, induk tetap CO di ujung karena tidak mungkin di tengah ya, tidak mungkin di sini, ujungnya di sini. Dan kalau 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 ujungnya di ya sorry, fungsinya di sini, contohnya nih, ya ini ke kanan, ke kanan, 1, 2, 3, ke kiri, 1, 2, 3. Ya, nah ini seolah-olah di tengah, tapi sebenarnya 1, 2, 3. Ya, atau 1, 2, 3. Nah, jangan ngitungnya dari sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi seolah-olah di ujung, bukan di tengah. Ya, oke. Nah, ini cabangnya digeser ya di nomor 2 kemudian di nomor 3, tidak bisa di nomor 4 ya, tidak bisa. Kalau tanya kenapa ya saya kemarin pelajarannya udah. Jadi metil di ujung itu bukan cabang ya. Asam 3 metil butanoat itu 1, 2, 3, 4 di nomor 3. Oke. 4. Nah, induknya itu selalu yang mengandung gugus fungsi ya, seperti pada alkena, alkatin dan seterusnya gugus fungsi. Jadi gugus fungsinya ini. Jadi bukan ini, tapi ini. 1, 2, boleh sini, boleh sini, boleh sini. Tapi lebih gampangnya lurus ya, yang lurus. 1, 2, 3. Metilnya ada 2. Di nomor 2, 2 dimetil propanoat. Ya, bisakah di variasi yang lain? Ternyata tidak bisa. Ya, jadi untuk C5 ada 4 isomer. Jangan lupa, isomer berkaitan dengan struktur dan nama. Zatnya beda, walaupun rumusnya sama, zatnya beda, strukturnya beda, sifatnya pasti beda. Ya, pasti beda. Ya. Oke, nah, jadi soal latihan yang apa ini C6 ada berapa ya, ya. Oke, coba latihan jenenge latihan, coba aja ya, coba. Nah, asam-asam itu mudah larut dalam air. Nah, jadi yang C kecil ya, simpan mudah larut. Misalnya etanoat asam asetat, propanoat. Nah, kalau C5 karena R-nya makin besar, makin sulit larut ya. Nah, ya seperti halnya BBM itu ya. Jadi alkana tidak larut dalam air sama sekali, tapi yang lain C14 mudah larut ya. Jadi koyok C2 itu asam asetat. Nanti kita ketemu aldehid itu formaldehid ya. Ada kemarin ada formaldehid apa yang untuk pengawet sediaan. Oke. Ya. Nah, jadi pokoknya ini karena MR-nya makin besar, sehingga makin sukar larut gitu ya. Jadi oke. Secara umum jadi terutama format asam formiat, asam semut. Nah, ya. Dan asam asetat yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari, makanan, acar, ya, atau campuran minuman yang memberikan kesehatan. Kalau ingat Tahesta, ingat ya, produksi Malang, gitu ya. Jadi itu bahan utamanya adalah cuka apel, apel sarinya tambah cuka supaya rasanya ono segernya. Nah, sifat kimia sesuai namanya asam,
Tapi asam lemak bukan seperti HCl, asam organik, asam anorganik ya. Asam lemak berarti pH-nya mendekati 7. Ya, 5, 6 gitu. Nah, makin sedikit atom C-nya, berarti makin pendek ya, masanya makin kuat. Ya, berarti yang paling kuat itu asam format. Asam format, C-nya 1. Yang kedua asam asetat. Ya, jadi rasanya kan kecut ya, asam asetat itu kecut. Itu menandakan apa tingkat keasamannya tinggi, pH-nya rendah. Nah, vitamin C, ya vitamin C, ya, itu tuh begitu kecutnya ya, oke. Ya. Nah, asam format, metana asam format yang paling kuat sifat asamnya karena atom C-nya paling kecil yaitu 1. Ya, yang banyak digunakan masyarakat itu C-nya 2 asam asetat. Ya, ya. Ya, ya. Nah, pembuatan ya, C ini dari rumusnya. Ya, yang mendekati itu adalah alkoaldehid. Nah, aldehid. Aldehid dioksidasi jadi alkanoat. Ya, kalau kembali ke alkohol, ini dari alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, dilanjut jadi alkanoat. Nah, ini tidak bisa lanjut. Ya, karena tidak ada hanya, tidak ada hanya. Ya, jadi mekanismenya kan O-nya nempel di H menjadi OH. Kalau di aldehid ada di alkohol primer ada 2 OH. Alkohol sekunder ada 1 OH. Ya, oke. Etanal, ini dari alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Ya, jadi hafalkan ini hafalkan. Dari alkohol primer, ini alkohol sekunder. Kalau alkohol primer 2 tahap, kalau alkohol sekunder hanya 1 tahap. Alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Kenapa? Karena tidak punya H. Tidak punya H. Pada atom C yang mengikat OH. Ya, jadi ingat kembali. Oke. Ya. Nah, jadi asam asetat atau asam etanoat, kalau C-nya dia. Contoh ini. R-nya sembarang. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kebetulan C-nya coba ini C-nya 2, ini juga tetap 2. Tinggal mengganggu fungsi. Ini gugus fungsi aldehid. Ya, ini gugus fungsi aldehid menjadi alkanoat. Ya, nah, jadi ini dari alkohol primer. Dari alkohol primer. Sorry saya kebacut ya, ya. Yang kedua hidrolisis. Hidrolisis itu reaksi dengan air. Ya, ingat hidro itu air, lisis itu larut, ya. Berarti reaksi sebetulnya, raut bereaksi. Alkil sianida, alkil itu R, sianida itu CN, ya. Nah, jadi kalau kalau di kopi sianida, tinggal ininya misalnya ini Na sianida. Ada di lab, jangan lupa. Ada di lab, jangan lupa itu hati-hati racun keras ya. Kopi sianida ternak. Hidrolisis reaksi dengan air, gugus sianida menjadi karboksilat. Yang keluar gas NH3 ya. Ya. Nah, ini C-nya 3. Contoh. Jadi totalnya 23, berarti R-nya 2. Ya, C-nya 2. Itu 2. Cyanida, ya. Nah, dengan hidrolisis menjadi ya, COH. Ya. Jangan pikirkan koefisien. Ya, di sini ya koefisien perlu itu kalau stoichiometri. Nah, kalau di pabrik harus apa? Harus akurat. Ya, jangan berlebih. Itu di pabrik ya, mudah-mudahan pabrik. Kalau kamu sempat nanti bisa magang di pabrik ya, ya. Terutama di pabrik itu pembuatan pengawet natrium benzoat ya. Ingat. Nah, jadi propanoat dari C-nya 3 tetap pokoknya N jadi COH. Ya. Ya. Nah, alkanoat. Ya, ini pembuatannya hanya ada 2 ya. Pembuatannya hanya ada 2. Jadi dari aldehid dan sianida. Aldehid dioksidasi, sianida dihidrolisis. Yang jangan pikir koefisien ya supaya enggak ruwet. Tapi sebetulnya penting ya. Di mana letak pentingnya? Koefisien dalam aspek perhitungan.
Di pabrik perhitungan. Ya kalau ini teori. Ya. Nah, reaksi dengan aldehid. Nah, inilah ya yang penting, penting. Ini sangat penting karena banyak dibutuhkan sehari-hari. Apa itu nanti kita lihat. Dengan alkohol, ini alkohol, ya ROH, ini ROH, sorry, ini mana itu? Ini alkanoat, ini alkohol. Ya, menjadi ester, ester bukan ether, ester. Ya, kalau ether ROR. Ya, ini RCOH. Nah, R1 dan R2 ini dan ini boleh sama, boleh tidak sama. Ya, nah, asalnya dari alkanoat dengan alkohol, ini reaksi umum itu artinya R-nya sembarang. Ini contoh, R1-nya C, R1-nya ini C-nya 1, R2-nya ini C-nya ya 1. Tapi ini total 2 jadinya. Nah, asam asetat, asam etanoat, ya, dengan metanol menjadi metil etanoat. Jadi kalau resminya itu metil ester asam etanoat. Ya, nah, metil ester karena bentuknya ester ini, bentuknya ester. Bentuknya ester. RCOOR. Kalau RCOOH asam alkonat ini. Ya, jadi gampang sebetulnya. Nah, pentingnya ini ester ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Pemberi rasa esen. Nah, itu nanti ada bahasa juga. Ya. Nah, ya iki kisah tenggung saya yang sekarang sedang down, ya pabriknya sedang down, ya nggak tahu karena pandemi atau apa. Nah, contoh yang kita sadari ini anu kan kayak suplemen kalau di apotek atau kesehatan suplemen ada penambah penambah semangat. Juga adalah asam asetat etanoat itu. Nah, dalam campuran ini ya cuka apel, ada cukanya itu asetat, apelnya sari apel dari batu terutama ya, yang apel mana lagi itu. Untuk bahan makanan minuman penyegar ya. Jadi acar, asinan, acar tahu. Asinan, buah minuman ya cuma ada. Nah, dalam kehidupan sehari ini nih asam cuka ya, ya. 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 Nih, nah, untuk asam ya. Ada yang mau tanya tentang alkanoa. Bahasanya kecil tapi nanti fungsinya begitu pentingnya. Ya. Ya. Nah, yang ester nanti ya. Jadi nah, secara umum gini, ya secara umum alkohol dengan asam selalu ester. Dengan kata lain, ester itu dibentuk dari hasil reaksi asam dengan alkohol. Apa? Nah, tinggal asamnya apa, alkoholnya apa. Ya. Nanti esternya macam-macam. Artinya koyok varian baru, varian bau, varian rasa. Ya, tuh, ya. Dalam hal makanan. Ya, juga untuk obat yang pembuat rasa. Ya, nah, jadi kalau vitamin C begitu kecutnya supaya enggak sangat kecut ya diberi penutup rasa kecutnya vitamin C banyak atau sonsi dan sebagainya itu. Oke, ya sih saya sendiri. Ada yang mau tanya tentang apa ini asam alkanoat? Saya ulang, gugus fungsi seperti aldehid. Ya, tabelnya sepertinya itu letaknya nomor 1. Ya, dari aldehid ditambah O, ya, jadi COOH. Oke, namanya, ya, kalau ayupek tinggal dari alkana, ya, metanal metanoat, propanal propanoat. Nah, trivialnya itu, nah, ya, aldehid dengan apa alkanoat ada kaitannya. Tidak ada. Trivialnya dengan alkohol dan yang lain itu tidak ada. Ya. Nah, jadi misalnya asetaldehid asam asetat. Ya tinggal sama. Butiraldehid asam butirat. Bukan butanoat. Kalau butanoat
IUPAC, ya. Bukan salah ya. Oke, ada yang mau tanya? Nah, nanti ketemu di apa ini aromatis, ya. Ini asam benzoat nantinya di aromatis benzen dengan gugus ini asam benzoat mengganti asam benzoat dengan NaOH menjadi natrium benzoat, ya, yang digunakan untuk pengawet sehari-hari dalam makanan minuman. Asam benzoatnya sebetulnya pengawet, tapi sukar larut dalam air, ya, mudah larut itu dalam bentuk garam Na-nya. Itu teknologinya, ya, teknologi. Jadi perlu ingat artinya walaupun baru perlu ingat. Ya. Jadi farmasi perlu tahu, ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ester. Nah, ester itu nama trivial populer. Nah, populer itu ya. Jadi lebih sering mengucapkan nama bentuk esternya ketimbang nama resminya alkil alkanoat. Nah, tinggal ini harus dijabarkan. Alkilnya itu yang mana? Sebab ada dua R. Alkilnya ini dan ini. Yang mana? Apa ini? Apa ini? Harus ada ketentuannya. Harus ada ketentuannya ya. Nah, nanti kita lihat. Alkanoatnya itu pasti ini. Alkanoatnya itu ini. Ya, nah, tinggal ini saya lanjutkan H. Nah, jadi alkanoat itu karena ada gugus COOH. Hanya diganti R menjadi ester. Oke, ya. Nah, ya. Ya. Nah, jadi R1 dan R2 boleh sama, boleh tidak sama. Ya. Contohnya, R-nya ini berarti N-nya 0. N-nya 0, jadi tinggal H-nya. R ini kan CnH2n plus 1. Nah, berarti N-nya 0. N-nya 0, tinggal H. Nah, H untuk aldehid, ya, metanal menjadi metanoat. Nah, ya, aldehid, formaldehid menjadi formia. Jadi metilnya itu ini. Metilnya ini berarti RR2 yang ini. Ya R yang terikat yang menggantikan. Nah, ya, yang menggantikan H pada OH di asam. Asam yang dimaksud asam itu asam alkanoat, ya. Jadi R2-nya itu ini. Sorry. Jadi nama alkil di belakang itu adalah yang R pada OH. Ya, jadi metanoat karena C-nya 1. Asamnya asam metanoat. Hanya diganti metil metanoat untuk ester. Metil ester asam metanoat itu belajarnya. C-nya 2. Ini C-nya juga 2. Nah, berarti ini disebut dulu etil. Ini etanoat. Ya, jadi etil etanoat. Etil ester. Sorry. Ini C-nya 2. Ini C apa? Jumlahnya totalnya 3 sih. Sorry, totalnya 3. Tapi totalnya 3. 3. Propanoat. Ini etil. Jadi etil propanoat. Saya kesusu. Ya, nah, ester berasal dari alkanoat yang atom H dari OH-nya ini diganti alkil. Ya, diganti alkil. Dari mana cara menggantinya? Reaksi. Gampang, buatnya gampang kok. Ya. Nah, cuman tinggal hati-hati. Ya, tidak sembarangan, hati-hati. Ya, di mana hati-hatinya nanti kita lihat. Ya. Mudah-mudahan kamu bisa magang atau apa menyalurkan ilmu di pabrik ya, pabrik bahan kimia. Oke, senyawa ester berasal dari asam alkanoat yang hanya itu diganti dalam hal ini ya. Cara gantinya reaksi. Bagaimana? Ada ketentuannya. Oke ya. Oke, jadi asam alkanoat ester. Oke, lanjut. Nah, ini mekanismenya. Ini asam RCOOH asam. Ya, tapi ester ini, nah alkilnya yang namanya di belakang itu ini
ini ya, letaknya di belakang ya, tapi penamaannya di depan. Kok jadi bingung ya? Enggak, enggak. Artinya gini, yang saya maksud di belakang itu letaknya di belakang. Nah, di belakang itu ini ya. Karena ini selalu apa? Di ujung kanan ini, di ujung kanan ya. Nah, ini C-nya 2 etil. Asal asamnya C-nya 2 etanoat, berarti etil etanoat ya. Jadi jangan bingung ya. Mudah-mudahan apa? Tidak bingung tapi gampang untuk diingat ya. Letaknya di belakang, penulisannya di depan. Oke ya, saya nggak tahu bagaimana cara cara memudahkan ya. Nah, Mohon maaf, Bapak. ya PPT-nya nggak jalan. PPT-nya nggak jalan. Oke, ya Pak. Di mana ini letaknya jadinya? Bentar, 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 bentar. Berarti kudu. Ini kalau mengendkan, kan? Sorry. Oke, ini oke ya. Dari sini mudah-mudahan. Ya, nah ini kelihatan. Masih belum, Pak. Masih Belum? belum, Bapak. Hah? Ya apa? Belum, masih Ya, belum, Bapak. saya minta tolongin apa kembali ke share. Ya apa ini? Screen meeting. Mana anu share ini? Share-nya ada di mana? Ya apa ini? Saya enggak kurang paham untuk kembali. Kalau C tak tutup ya. Apa ya ini share mana? Ini saya coba. Di-share ulang mawon, Bapak. Hmm, Oke, saya coba. Ah. Nah, sudah apa enggak? Belum apa sudah? Ini Tolong. apa? Hah? PPT-nya tentang ketentuan pemberian nomor atom C ini, Bapak. Sito. Saya kurang dengar ini. Sorry. Ya. Ya, Pak, ini harus apa ini? Ini di layar Hah? PPT-nya yang ketentuan pemberian nomor atom C pada asam alkonat. Dari apa? Share-nya ya, share-nya. Enggak. Share. Kemudian ini saya coba ini. Sudah apa belum? Halo? Halo? Belum, Bapak. Belum, Belum. Bapak. Ini masih stuck di Ya, apa? Emang di jaringan apa ini? Saya enggak paham. Tidak. Kalau tak pateni dulu. Saya kembali dulu. Sebentar. Kan. Mana dia? Oke. Nah, si. Sekarang kelihatan apa enggak? Halo? Halo? masih belum, Bapak. Masih belum? Ya, apa ini? Coba ada mandu saya ya, yang bisa ini materi. Eh, eh, itu ya. Isi ya. Kalau saya mana Bali situ sudah malah keluar ini.
Oke. Ini udah keluar nih. Oke. Kalau kembali ke Zoom. Oke. No new set. Terus apa? Share. C. Oke. Sudah apa belum? Halo? Sudah apa belum? Belum, Itu Bapak. Hah? Belum? Iya, tak. Kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu ya. Loh, keluar itu leave. Sudah. Nah, your screen sharing as pass. Ya. Nah, itu. Loh, udah kau di ini udah. Nah, nah, udah. Udah. Lewat? dicoba share screen. Hah? Sudah. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Ya, sudah. Sudah. Si. Ntar. Balik. Nah, kelihatan? Iya, Bapak, terlihat. Ya, Ya, Bapak. itu. Oke ya. Oke. Alhamdulillah. Saya enggak ngerti ini ya. Wes ya. Nah, oke. Oke. Nah, jadi mekanismenya dari alkohol dan asam itu yang menunjukkan. Jadi ternyata asamnya melepas OH seolah-olah basah. Ya, melepas OH itu pasti basah. Asamnya hanya itu dari alkohol. Ini menunjukkan bahwa sifat asam dari alkohol itu lebih kuat dari sifat asam dari asam alkanoat. Itu apa ini? Jadi realitanya itu. Jadi ngomongnya ya. Jadi namanya asam, tapi ternyata sifat asamnya itu lebih lemah dibandingkan alkohol. Buktinya ini. Nah, itu aksiomanya seperti itu ya, coba tahu. Ya, jadi lepasnya air ini atau keluarnya air ini ya, air kan HUH. Hanya bukan dari asam. Begitu aja ya, coba terbalik ya. Hanya bukan dari asam melainkan alkohol. OH-nya dari asam. Seolah-olah asam ini jadi basa. Itu ya. Jadi jadi keturunannya gitu ya. Oke. Jadi jangan terpaku pada nama asam yang universal. Nah, jadi ini ini ada apa? Isomer yang kelima. Dari mana ini? Oke ya. Nah, ester. Cek sebentar, sebentar sih, Nah, ini ya, pokoknya ini ya. Jadi R1 R2 bisa, ini asamnya itu yang mengandung ini. Ya, RCOO. Nah, ini alkil. Letaknya seolah-olah di belakang ya, tapi penulisannya di depan. Asamnya di depan, di belakang sebagai induk. Ya, seperti 2 metil butanol. Nah, gitu ya. Oke, contohnya ya. Jadi pada ester nama alkil yang tertulis di belakang itu diletakkan di depan. Ya, ini. Etil terletak di belakang ya, tapi dituliskan di depan. Asamnya di belakang seperti induk. Ya, etanoat berarti C-nya 2. Oke ya, oke. Nah, ini mekanismenya. Oke. Sumir. Nah, kalau mekanisme tadi ya kesimpulannya begini. Secara umum.
Nah, asam dengan alkohol jadi ester, asam melepas OH, bukan H. Alkohol melepas H. Artinya sifat asam dari asam alkohol itu lebih lemah ketimbang asam dari alkohol. Gitu aja. Ya, gitu aja. Ya. Ya, pembuatan ester selalu reaksi asam dan basa. Nah, air ini harus tidak boleh sendirian. Ini berarti ada bahan bantu yang mengikat air. Ya, jadi ada katakan katalis gitu ya. Katalis mengikat air. Apa? Misalnya asam sulfat pekat. Ya, oke. Nih. Nah, jadi reaksi umumnya ini propanoat etanol. Berarti etanolnya itu nanti ada di kanan, tapi namanya di depan. Etil, jadi etil, bukan jadi alkohol, sebab ini. Ya, jadi ya. Jadi H iki diganti etil. Nah, jadi asam propanoat tetap C-nya 3, nah, propanoat, etil propanoat. Oke. Nah, yang penting dalam kehidupan sehari-hari itu ini penggunaannya, gunaan saniter. Terdapat pada buah, semua buah, masing-masing rasa. Anggur, apel, eh, apa iki. Jadi pokoknya semua buah ya, memberi rasa tertentu. Kan masing-masing tertentu. Duku sama duren beda. Ya, oke. Pada dunya, ya. Sebagai perasa sebetulnya ya, perasa esen sangat sangat populer ini ya. Jadi esen jambu, apakah betul-betul adalah jambu biji itu di jusnya? Tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Entek jambu ini, nah, pengganti ya, pengganti rasa gitu ya, dalam bahan minuman sintetis ya ini, karena ini buatan sintetis, buatan. Jadi tidak langsung dari buah alami, ya. Bisa dari buah alami, bisa. Tapi nanti kehabisan buahnya, ya. Oke, jadi esen itu sudah populer, pemberi rasa, ya. Nah, kalau MSG penyedap rasanya tertentu. Ini pemberi rasa apa-apa, ya. Jadi rasa anggur, apakah warna anggur? Belum tentu. Dan rasanya bukan buah anggur, tapi dari esen. Esen bahan sintetis ya. Sintetis, bentuknya ester, dibuat dari alkohol dengan asam apa tertentu. Oke. Jadi ini fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama industri makanan, termasuk untuk obat ya, obat itu penutup rasa. Oke. Nah, ini cuma ester dari berbagai buah. Ya, nah, jadi masing-masing buah rasanya tertentu. Ya, mudah-mudahan pernah merasakan metil butirat pada apel, ya, kecil-kecil. Etil butirat nanas, propil asetat buah pir. Ini dari hasil penelitian ini, hasil penelitian. Terima aja, kita nerima. Cuman di jus kombinasi, misalnya apa ya? Sop buah. Nah, dia, tapi kan ada esnya dan sebagainya, itu kan tidak murni. Propil asetat pir, ya, isopentil asetat, pentil 5, ya, pisang macam-macam, pisang Ambon, pisang Ambon, ya, pokoknya enotnya dan jeruknya dan sebagainya. Nah, ini sekedar tahu, ya, sekedar tahu. Kalau secara umum masing-masing buah isinya ester pasti, rasanya beda karena esternya beda. Saya juga tidak mau ngapalkan ini, tidak mau buat apa. Ya. Yang penting prinsipnya seperti itu. Masing-masing buah punya rasa tertentu. Kan tidak mungkin duku rasa pisang. Bu, ya apa caranya duku rasa pisang? Ya. Maksudnya, ya sekedar tahu dan perlu tahu. Oke, alhamdulillah. Nah, ya, ya. Jadi sekali lagi penggunaan ester ini sebagai bahan sintetis pemberi rasa buah tertentu.
Alamiah menjadi non alamiah. Alamiahnya itu buahnya, ya. Non alamiah itu sintetisnya. Nah, jadi kalau sintetis itu produksinya pasti hasilnya besar, banyak, ya. Oke. Mungkin membuat dari apa aslinya itu. Nah, kalau aslinya ekstraksi. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nah, jadi pasangan terakhir 4 isomer fungsi. Ya, jadi sekali lagi. Alkadena dengan albuna. Alkadenia rangkap 2, buah rangkap 2. Albuna rangkap 3. Ya, kemudian aldehid dengan keton. Nah, CnH2nO. Ya, kemudian apa ini? Alkohol dengan eter. CnH2n plus 2O. Kemudian yang terakhir ini alkanoa dengan ester CnH2nO2. Nah, berarti kesimpulan dari empat ini, satu yang tidak pakai O, dua pakai O1, sebuah maksudnya, sebuah pakai O2. Nah, yang terakhir ini. Oke. Ya, ini sudah jam 3:30, tapi rasanya kalau ada waktu saya lanjut dulu. Karena yang penting itu sebenarnya kamu di kimia ya, ada di farmasi. Itu amina. Ya, kalau ini lebih banyak pada industri. Kalau kimia itu tinggal menggunakan hasilnya seperti pada ester itu. Oke. Ya. Ada yang mau tanya? Kita lanjutkan sebentar kalau masih ada waktu. Kamu punya waktu. Ada yang mau tanya apa enggak? Nah, ini ada soalnya. Nah, alhamdulillah, amin. Ya, jadi yang penting di farmasi itu ini, ya. Tapi semuanya reaksi kimia itu asalnya dari sini, ya dari sini. Ini pentingnya itu bahan baku primer itu ada di sini, ya. Ini salah satu hasil yang penting di farmasi, ya. Oke. Soalnya, oke, saya enggak tahu. Dicoba aja lah, dicoba ya. Dicoba. Ilmu itu pasti ada manfaatnya. Ada manfaat. Dicoba. Ya, dicoba ya. Nah, jadi ya. Neo budaya ini pakai neo berarti trivial. Neo. Neo itu berarti CH3 ada 3. 1, 2, 3. Di 1C. Ya. Nah, kalau ini iso. Nah, ini neo. Metanoat itu karena C-nya 1. C-nya ini. Asalnya dari asam metanoat. Ya, asam metanoat. C-nya 1. Nah, neobutil. Butil itu karena C-nya 4 total. Total itu yang jari kanan ini. Itu 2, 3, 4. Karena bentuknya ini menjadi neobutil. Ya. Jadi nama mungkin apa tidak sangat penting ya, saya nggak tahu ya. Materinya Pak Siswandono itu. Oke. Oke. Oke, nah. Ada yang mau tanya? Belum ada, Oke. Bapak. Belum ada. Saya minta izin ke Amina ya, sebab yang penting itu adalah kamu mengenal istilah primer, sekunder, tersier pada atom C dan digunakan pada alkohol, tapi mengenal juga kemarin waktu saya mengikuti apa tayangannya apa kuliahnya Pak Sis itu. Nah, senyawa organik ya termasuk senyawa obat, ada amina primer, sekunder. Nah, itu sebetulnya saya rodok berdosa ya. Jadi karena materimu belum, ya sebenarnya mungkin di SMA sudah, ya. Ada amina primer sekunder tersier, tapi beda dengan alkohol primer sekunder tersier pasti. Kalau alkohol itu OH, ini NH. Nah, tinggal bukan letaknya NH pada atom C, tetapi banyaknya H yang hilang. Ya, nah saya lanjut ke apa ya? Jadi singgung ke Amina dulu ya. Jadi mumpung sudah saya kirim ya. Jadi mana berarti ini saya yang ini saya.
alkil halida dan amina. Oke. Nah, alkil halida, halo alkana. Ada alkananya itu berarti EUPAC. Alkil halida trivial. Amino alkana NH2. Kalau ini halu itu dari halukidida. FCl BRI. Amino itu dari NH2 atau yang lain ya ini. Oke, ya. Alkil amin. Ya, oke. Yang lebih penting dari kedua ini sebenarnya ini. Ini bukan isomer fungsi ya. Nah, oke. Ya. Saya lanjut ini ya. Jadi sekedar ya, mudah-mudahan Sisi saya mau tanya. Setelah ini apa kegiatanmu apa? Langsung pulang apa ada kegiatan kuliah yang lain? Jawab. Mau mengerjakan tugas, Pak. Menjalankan tugas. Oke, ya, ya. Nah, ya, sudah. Ya, saya langsung ke sini aja. Saya langsung ke sini ya. Oke, supaya tahu. Kalau akan hal itu halukin, ya. Halukin ini FCLBRI dan seterusnya. Oke. Amina. Oke, nah ini amina. Ada primer, sekunder, tersier. Beda dengan alkohol. Primer, sekunder. Kalau alkohol, OH-nya di atom C apa? Alkohol primer pada atom C primer dan seterusnya. Nah, ini yang hilang diganti. Asalnya NH3, ini asalnya. Kalau NH3 itu hanya tinggal satu, hanya diganti satu, berarti tinggal dua, itu amina primer. Kalau dua hilang diganti, hilang itu diganti, bukan dihapus ya, diganti. Ganti apa? Diganti R. Diganti R. Jadi R1, R2, R1 amina primer, R-nya 2 amina sekunder, R-nya 3 berarti dadanya itu tersier. Nah, itu pentingnya di situ. Pentingnya di situ. Tinggal nanti implementasi. Saya lanjut sebentar ya. Oke. Jadi, nah ini amina primer 1H dari NH3 diganti R. Nah, jadi sisanya NH2. Gugus fungsinya ini. Amina primer. Ini amina sekunder. R-nya H2H diganti. Tinggal 1H. Ya. Hanya tidak ada, berarti ketiga diganti itu tersier. Nah, ini pentingnya. Gitu ya. Nah, nantinya, gitu ya. Nah, nanti pasti sifatnya beda dan seterusnya. Ya, nah, ini. Oke, saya lanjut dulu ya sebentar ya. Dan ya, nah bedanya antara istilah ini dengan ini kalau UAS saya pasti keluar, ya UAS saya pasti keluar. Bedanya ini, ya amina primer berarti 1H diganti, nah, jadi menjadi gugus fungsinya NH2. Oke, dan seterusnya. Contohnya metilamin karena hasilnya 1, etilamin ya jadi nah ini metilamin ya, ya. Jadi jangan ini ya, jangan ini ya resmi ini, tapi artinya tidak gampang. Karena tinggalnya metilamin, 2 etilamin. Nah, tapi ini yang primer ya, yang primer ya, ya yang primer. Nah, isomer, oke. Nah, maksudnya mana itu? Nah, ini ke isomernya. Nah, sama. Ya, jadi gugus fungsi seperti alkohol, OH. Berarti ada di C1, C2, C3 dan seterusnya. Jadi tidak di ujung seperti aldehid dan karboksilat. Oke. Nah, jadi tinggal amino butana. Oke. Nomor 1 karena di ujung kanan. Nah, jadi induk, sorry. Apa ini? Fungsi selalu nomor kecil. Ya, oke. Nah, jadi ini ada amina, ada metil. Keduanya kebetulan di nomor 2 dari kiri atau dari kanan saja. Ya, oke. Pembuatan. Nah, jadi intinya dari aldehidsnya. Oke, ya. Nah, jadi yang penting, oke. Nah, ini jadi apa? Asam nitrit, NO2. Ini amina primer. Bandingkan dengan sekunder ya. Primer dengan asam nitrit tulisannya enak ini supaya tahu. Jadi bukan ini. Apa ini jadi beda tulisannya tapi zatnya sama, asam nitrit. Ya sebab asam nitrit itu tidak ada seperti asam karboksilat. Sorry, asam karbonat. Asam karbonat itu ada namanya tapi tidak ada bendanya. Kemarin sudah saya singgung. Ini ada namanya juga tidak ada bendanya, tapi buat ini bisa. Jadi buat ini bisa. Jadi buat asam
nitrat bisa. Dari natrium nitrit tambah HCl. Oke. Ya, amina primer jadi alkohol. Ya, nah, semuanya amina primer. Nah, ini bukan amina sekunder loh ya. Bukan amina ini nih, yang ketiga ini bukan amina sekunder. Kan ini gugusnya ini. Cuman sekunder butilamin itu nama trivial. Karena dia terletak pada atom sekunder. Yang enaknya gitu. Ini amina primer. Nah, jadi primer sekunder artinya dan lihat pada EH-nya yang diikat N. Oke. Jadi ini semua amina primer. Ya. Dengan HONO menjadi alkohol. Ya, tinggal gagal. Jadi, nah tinggal R-nya berapa? R-nya 2 etanol, R-nya 3 propanol. Nah, tinggal ini alkohol sekunder karena NH2-nya di atom sekunder. Sekali lagi, ini amina primer, gugus fungsinya terletak di atom C sekunder, sehingga terjadi alkohol sekunder. Nah, OH-nya itu letaknya sama dengan aslinya NH2. Oke, lihat ya. Oke. Nah, senyawa dalam hubungan sehari-hari urea. Oke, ya. Latihan, ya, boleh diganti primer sekunder beda ya. Nah, kemudian buatlah amino primer dan alkohol ini pembuatan ya. Nah, oke sudah itu ya. Nah, oke. Itu. Saya tidak sempat menuliskan alkohol amina sekunder dan amina tersier. Tapi pada kuliahmu di Pasis itu kan ada. Jadi senyawa organik ya, aromatis ya, aromatis ada di nitrogen. Nah, itu ada NH, ada N. Nah, itulah primer, sekunder, tersier di situ. Ya, jadi namanya disebutkan, tapi saya khawatir kamu masih bingung tuh karena saya belum memberikan kamu ini. Walaupun mudah-mudahan kalau SMA sudah, nanti mengerti supaya mengerti. Oh, ini alkohol primer jadinya ini, alkohol sekunder jadinya ini, alkohol tersier jadinya ini, zatnya begini, sifatnya beda, gunanya beda. Oke, wes nah sini ya. Jadi ini cukuplah ya. Artinya cukup melengkapi. Nah, kalau saya sempat ini saya tuliskan uraian tentang alkohol sekunder dan alkohol primer. Pasti ada bedanya pasti. Ya, seperti alkohol primer bedanya dengan sekunder. Amina primer sekunder ada bedanya, ya. Seperti aldehid dengan keton dan seterusnya. Oke. Ya. Ya, sementara kuliah saya di sini melengkapi ya. Jadi bagi saya yang penting itu kamu tidak kehilangan materi ilmu. Nah, sehingga saya bukan terpaksa, ya. Artinya kewajiban saya untuk mengisi materi yang sementara ini basis tidak atau berhalangan, ya. Nah, tidak tahu kelas yang lain, tidak tahu. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya Pak Sis Wandono yang terus. Kalau saya hanya melengkapi ini karena ini waktunya Pak Sis ya, karena Pak pembagian. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, bisa diterima materinya dengan baik ya, terutama dari materi Pak Sis. Nah, itu sudah aplikasi ya. Menurut saya materinya Pak Sis sudah aplikasi dari dasar ilmu organik dasar ya ke obat. Ya. Nah, tinggal menurut saya ilmunya Pak Sis itu aplikasi. Nah, jadi operasional aplikasi. Ya, tapi sebetulnya intinya itu ilmu kimianya itu, bukan aplikasinya. Aplikasinya itu membantu proses supaya lebih mudah. Nah, jadi ada aplikasi vitamin C, tulis vitamin C, klik muncul, ya, dan keterangannya dan sebagainya. Itu memudahkan teknologi memudahkan. Jadi nanti suatu saat ya dosen guru kimia itu tidak perlu ada, diganti oleh AI, Artificial Intelligence. Wis. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, termasuk saya. Ya, jadi kalau ada kondisi darurat, insya Allah bisa melengkapi yang harus dilengkapi. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat. Kerjakan semua soal. UAS-nya saya tidak tahu di bulan Juli, ya. Apakah saya berperan atau tidak, saya tidak tahu. Pokoknya
ranahnya Pak Sis ya di 2 semester setengah semester kedua ranah Pak Sis. Ya, saya diminta bantuan atau enggak, saya tidak tahu. Terima kasih atas perhatiannya supaya dapat belajar dengan baik. Ya, tetap sehat. Bila aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.